Jalannya sangat hancur teman-teman. Oh, susah sekali kita naik sepeda motor di sini. Jadi kesana kemari jadinya. Nih batunya itu tidak lagi terikat, sudah berhamburan. Indah sekali guys, tuh. Ada gereja, kemudian banyak juga rumah-rumah. Segar sekali. Nanti kita mandi guys. Saya sudah kepanasan. Nanti kita mandi. Sela-sela batu dengan ladang-ladang bawang seperti ini luar biasa. Bayangin. Dan mereka terlihat makmur guys. Coba kamu lihat rumah. Tidak bisa masuk kendaraan karena memang di sini kan kampungnya itu tangga-tangga. Jadi hanya dibuat lorong-lorong untuk jalan kaki dan sepeda motor roda 2 lah paling tidak kalau ke sini. Buru apa Kak saya menurung? Baru lingga. Oh, makasih ya. Masih banyak juga yang rumah-rumah panggung. Inilah Desa Binangara di Kecamatan Haranggaol Horison, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Terletak jauh dari keramaian, desa ini sangat indah. Berada di pinggiran Danau Toba, di balik bukit-bukit batu yang menjulang tinggi. Video kali ini adalah kelanjutan dari perjalanan kita di video sebelumnya setelah melalui Desa Nagori Sihalpe, menelusuri desa-desa yang terpencil dan tertinggal di sekitar Jalan Lingkar Danau Toba, Kabupaten Simalungun. Kita sudah hampir sampai di Binangara. Aduh, licin. Teman-teman. Dan itu desanya. Indah sekali guys, tuh. Ada gereja. Kemudian banyak juga rumah-rumah. Ada bukit. Di tepi danau. Tapi sayang jalannya hancur sekali. Jadi saya baru saja berlalu dari desa Sihalpe. Dari Sihalpe itu di sana guys. Yang itu. Mantap ya. Tapi sayang sekali teman-teman. Jadi jalan ini betul-betul tidak mendapat perhatian. Dari 2006 katanya jalan ini dibangun. Sampai sekarang warga di sini tuh masih lebih memilih naik kapal kalau ke pasar, kalau ke Haranggaol. Karena orang ini kan masih kecamatan Haranggaol. Jalan kaki aja kita licin di sini guys. Karena batunya udah nggak terikat lagi gitu. Sudah nggak terikat lagi. Dan kita akan ke desa Binangara. Kita pandang dulu dari kejauhan ini. Tuh tengok batunya. Hancur lah. Tuh. Sehancur-hancur nih. Itu sepeda motor kita. Jadi tadi saya mau turun tuh joget-joget, dia ngempar-ngempar ke kanan ke kiri, banyak yang di belakang. Tidak bisa saya ambil video sambil naik sepeda motor. Ya inilah teman-teman perjalanan kita ke Binangara, yang merupakan bagian dari Nagori Sihalpe, Kecamatan Haranggaol Horison, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, di Danau Toba. Desa-desa tersembunyi di Danau Toba masih banyak di sini. Ada belasan desa lagi nanti kita lalui sampai kita sampai di Tonggeng. Jadi coba kita nikmati dari jauh sebelum kita masuk ke dalam. Sekedar info buat teman-teman. Di sini, di tempat ini, di Nagori Sihalpe, di Desa Binangara ini, lumayan ramai ternyata orang di sini. Dan berbeda dengan kampung-kampung yang lain, saya lihat ini lumayan maju ya. Karena
kalau kita lihat, perhatikan dari sini, rumah-rumah di sana itu sudah semi permanen rata-rata. Tuh. Ya. Dan terlihat lebih teratur kalau dari sini. Nggak tahu nanti kalau kita sudah sampai di sana seperti apa. Kita kan keliling kampungnya itu, guys. Mereka di sini adalah warga-warga petani. Rata-rata memeluk agama Kristen, itu gereja GKPS yang itu. Dan di atasnya adalah gunung yang megah. Gunung batu yang megah itu. Ada sungai di dekat sini. Nah, mungkin itu mungkin namanya Binangara. Jadi Binanga itu kalau dalam bahasa Batak itu adalah sungai, teman-teman ya. Ada sungai di dekat sini. Di dekat kampung ini, itu makanya disebut Binangara. Kemungkinan nanti kita tanya dulu mereka. Karena kita belum sampai, belum ngobrol sama warga ya. Mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Simalungun, ayolah. Tempat seindah ini layak dibangun. Walaupun sepi seperti ini kan. Dan mereka petani-petani handal gitu. Petani-petani handal rata-rata di sini bertani bawang, guys. Coba kalian lihat, sampai ke gunungnya pun mereka teres. Itu. Potensi wisatanya, pantai semua itu, pantai batu. Ya kan? Dan sudah ada listrik. Sekarang permasalahan mereka hanya jalan. Luar biasa sekali pemandangannya. Saya lanjut dulu perjalanannya, guys. Ikuti terus kita. Kita masuk ke kampungnya sekarang. Nah, ini kita sudah sampai di perkampungannya, guys, teman-teman. Coba kita lihat dulu. Sepertinya di sini ada kamar mandi umum. Ini ada bak mandi umum di sini. Ini untuk pria. Wah, pancurannya itu coba kalian lihat. Segar sekali. Nanti kita mandi, guys. Saya sudah kepanasan. Nanti kita mandi. Dan di sana ada air terjun, teman-teman. Tuh, ada air terjun. Wih. Nah, inilah Binangara, guys. Binangara yang indah dan tersembunyi. Jadi, saya bawa dulu kalian masuk. Di sini banyak marga purba. Nah, tadi kita sudah izin sama kakak kita untuk parkir di sini. Di sini, itu. Tuh sepeda motor kita di situ. Nah, Danau Toba itu di sana, guys. Tuh Danau Toba. Mereka rata-rata di sini menanam bawang, sama seperti tempat-tempat lain di pinggiran Danau Toba yang memang komoditi unggulan mereka itu bawang. Subur sekali bawang di sini. Jadi sekalipun kemarau, karena di sini air melimpah dari gunung, mereka menanam bawang tidak takut walaupun kemarau, karena ada kincir angin seperti ini yang diambil airnya dari gunung menggunakan selang, dan setiap saat akan berputar-putar menyirami ladang-ladang bawang mereka. Jadi tidak pernah kekeringan di sini kalau ladang, guys. Seperti itu. Kalau di sini orang sebut itu eor-eor namanya. Nah, itu tadi gerejanya yang dari kejauhan kita lihat. Kita akan ke dalam, guys. Itu gerejanya. Yang tadi kita lihat dari kejauhan. Oke, saya sudah nggak sabar. Kita masuk dulu ke dalam. Kita lihat langsung seperti apa rumah-rumah warga di dalam kampung ini. Halo, Dik. Ada air terjun di sini, itu. Mantap. Rajin-rajin mereka di sini. Nah, ladang bawangnya itu. Salut ya untuk orang-orang sini. Jadi mereka betul-betul hidup dari sela-sela batu dengan ladang-ladang bawang seperti ini, luar biasa. Bayangin. Dan mereka terlihat makmur, guys. Coba kamu lihat rumahnya itu. Ya, gedong. Di sini banyak purba Tambun Seribu, purba Tamsar namanya. Di daerah sini.
Nah ini makam keluarga, ya kan? Jadi seperti itu. Namanya Tamsar kan? Ijon Marsaran, bahasa Simalungun. Di sini dimakamkan Marsaram itu beristirahat gitu. Jadi kita lihat dulu kampungnya. Oh ada kakak kita di situ. Tidak bisa masuk kendaraan karena memang di sini kan kampungnya itu tangga-tangga. Jadi hanya dibuat lorong-lorong untuk jalan kaki dan sepeda motor roda 2 lah paling tidak kalau ke sini. Tuh. Kalau melihat bentuk rumahnya mereka lumayan makmur di sini, guys. Tergolong makmur mereka di sini. Kalau kita perhatikan. Wow. Mantap. Ini sepertinya jalan, tapi kita dari atas saja dulu ya. Dari atas saja dulu kita. Kak, izin kak dah. Ambil video kampungnya dulu ya. Ini Binangara kan? Buru apa kak saya menurung? Baru lingga. Oh makasih ya. Ada berapa kakak di sini kak? Kurang tahu saya bang, karena kalau desa saya di sana. Oh desa apa namanya? Di Gaul. Oh di Gaol. Ya. Sepi ya? Sepi. Orang ada pesta di shopping. Oh. Oke aku keliling dulu kak ya. Mantap teman-teman. Jadi rumah mereka tuh berbaris mengarah ke danau dengan bertumpang tindih. Bukan bertingkat-tingkat maksudnya, bukan tumpang tindih. Ada juga yang kosong rupanya nih. Ada yang kosong. Kita jalan dari atas saja. Wow, ini tuh dibuat kayak ini rumah ya. Rumah estetik sekali. Dan ini temboknya tinggi banget. Tuh, coba kalian lihat. Tinggi 3 meteran. Ini sudah kosong ini. Sudah kosong. Hanya ada lorong-lorong. Jadi sepeda motor mereka pun tidak bisa sampai ke rumah. Kalau di sini, guys. Wih. Batunya itu coba kalian lihat. 3 meter, lebih 3 meter ini tingginya batunya. Kampung ini sepi, katanya ada pesta di kampung seberang. Yang nanti akan kita kunjungi juga. Luar biasa. Tuh. Kak, izin ya. Nengok kampungnya dulu. Ya, survei jalan. Permisi kak ya. Mantap sekali. Apa kak? Oh, enggak, aku cuma mau lewat aja sampai Tongging. Enggak. Lagi apa? Oh, enggak. Enggak, aku enggak. Aku cuma lewat aja wisatawan. Oke kakakku ya. Mantap. Nah kita ke danau dulu. Mau ke danau dulu kak, nengok-nengok ke pantainya. Rata-rata di sini petani bawang ya kak ya. Ini untuk bibit. Oh ini bibit, berarti sudah dikasih obat ya. Oke kak ya. Enggak. Nah di desa ini itu teman-teman, rata-rata mereka adalah petani bawang. Petani bawang yang ladangnya itu di tempat-tempat yang ekstrim.
di kaki gunung, kemudian mereka bentuk tangga-tangga, menyusun batu, kemudian ada pematang sedikit, mereka tanamilah bawang gitu. Sama seperti di tempat-tempat lain di Danau Toba. Dan rata-rata rumah di sini halamannya sempit-sempit. Di sana masih ada, nanti kita ke situ. Tapi kita selesaikan dulu ke danau. Air terjunnya itu. Naik turun tangga harus kuat. Sudah banyak juga di sini rumah-rumah yang permanen dari gedong. Tuh. Seperti ini juga kan. Sudah dari gedong dia. Tapi masih banyak juga yang tradisional. Masih banyak juga yang rumah-rumah panggung. Dan naik turun tangga guys. Ayo kita laksanakan. Kalau air mereka melimpah di sini, melimpah sekali. Dan di sini tuh tidak ada sekolah teman-teman, tidak ada sekolah. Jadi mereka sekolah ke desa tetangga di sana, ke desa apa namanya, ke desa Sihalpe, yang itu, desa Sihalpe di sana. Mereka sekolah ke situ. Kalau untuk SD. Ada juga di sini gedung serbaguna ya. Itu kayak aula gitu. Kalau ada pesta mungkin disitulah dibuat. Ini rumah tua yang sepertinya rumah bulun zaman dulu ini. Ini. Ini rumah bulunya zaman dahulu mungkin. Kemungkinan. Lumayan epic. Kita selesaikan sampai ke gerejanya dulu. Syahdu sekali guys. Ada pokat. Wih. Sungguh sangat indah, mempesona. Nah ini danau dan pelabuhannya ini. Jadi mereka kalau ke pasar itu lebih memilih naik kapal ke Haranggaol. Nah disinilah pelabuhannya. Kebetulan hari ini hari pekan. Mudah-mudahan nanti kita sempat lihat ada kapal yang lewat sini, teman-teman. Ini. Cuman Danau Toba itu sudah banyak berkurang. Jadi sudah jauh pelabuhannya dari danau. Dulu danaunya sampai ke sini, guys. Lang, izin lang dah. Luar biasa sekali. Mantap. Tuh, pemandangannya. Wow. Potensial sekali. Jadi tempat wisata sebenarnya ini. Sangat-sangat potensial. Tapi tidak dikembangkan. Padahal tidak terlalu jauh saya rasa ya. Tidak rugilah pemerintah bangun jalan ke sini. Nah ini gerejanya GKPS Binangara namanya. Hanya ini tempat ibadah di sini. Di desa Binangara ini. Tempat ibadahnya hanya ini. GKPS itu Gereja Kristen Protestan Simalungun. Ini teman-teman.
langsung di tepi danau, di pinggir danau ini. Oke. Kita ajak dulu bapak kita itu ngobrol. Horas lang. Manurung do margaku. Holo. Sian parapat. Na nang mangidot do hutaton. Kebetulan nang lewat do tong inga. Marga do tulangi? Oh, sinaga. Sinaga teh. Arong do 3 kakak hamu zon. Mar 20 Tolu mah. Oh, lo. Do khusus sadusunon. Oh, lo. Nah, jadi ada 33 kakak orang tulang ini di sini, orang warga di sini. Iya. Hanya ada gereja GKPS ya? Iya, Iya, hanya satu aja. hanya satu. Enggak ada yang lain. Kalau dari sini ke Tongging, mana lebih jauh daripada ke Haranggaul? Wah. Lebih dekat dari sinilah ke Haranggaul. Ke Haranggaul. Jauh ke Tongging. Hmm, Kalau ke Tongging itu berapa kampung lagi mau dilewati ini? masih banyak desa ya? Banyak, iya. Ini kalau saya hitung dari sini, Gaul, Negeri Purba, Hutan Baru, Soping, Baluhut, Bagi, Sibulangit, Tongging. 8 lagi. Hmm. Kalau perbatasan, ini desa terakhir yang masuk ke Haranggaul ya? Bukan, masih ada ke sana. Ke Soping itu? Iya. Hmm. Dari informasi yang berhasil saya dapat dari warga di desa ini merupakan kampung asal muasal dari marga Tambun Saribu di suku Batak. Marga Tambun Saribu adalah termasuk bagian dari marga Purba yang sangat dekat dengan marga Tondang dan juga Purba Tanjung yang memang banyak tersebar di wilayah Kabupaten Simalungun. Oh, dekat sini nanti ya? Bukan langsung tubuh itu apa sebagai tempat apa terbuat dari tempat apalah di situ tulang-tulang sarang-sarangnya Oh, masih ada di situ ya? masih ada. Di desa ini jugalah telah dibangun tugu atau makam leluhur dari marga Purba Tambun Saribu yang terletak di sekitar puncak Gunung Batu dekat dengan desa ini. Akal dia tu saya bayar dulu kamu Hmm. itu kamu sini pak dia kenyataannya kamu cuma juga bisa topak lo habis Iya teh. Berarti dulu jalannya dari sini ya? Dari sini dulu jalannya. Ya itu. Satu hal yang paling diharapkan oleh warga di desa ini adalah kelanjutan dari pembangunan Jalan Lingkar Danau Toba. Mereka merasa menjadi sangat tertinggal akibat pembangunan Jalan Lingkar Danau Toba yang melalui desa ini tak kunjung selesai. Hal itu membuat perekonomian mereka seolah terhambat dan berbeda jauh sekali dengan daerah-daerah di sekitar Danau Toba. Harapan mereka, pemerintah segera merealisasikan kelanjutan dari program Jalan Lingkar Danau Toba agar mereka bisa menikmati kemerdekaan. Mau dia bu? Lang, udah pelang. Nah ini tulang kita Sinaga, kita habis ngobrol. Saya selesaikan dulu baru kita ngobrol lagi teman-teman ya. Saya selesaikan dulu beberapa bagian lagi di sana. Nah di sini tuh banyak marga Tambun Saribu seperti keterangan tulang kita Sinaga yang istrinya adalah Tambun Saribu. Kalau di sini ya. Jadi ya itu kendalanya mereka hidup makmur di sini guys. Dengan hasil pertanian bawang. Tapi tidak bisa mereka nikmati karena jalan itu kan. Jalan itu tidak tahu bagaimana solusinya. Tidak tahu lagi. Nah ini kayak aula itu teman-teman. Kayak aula atau sopo gudang namanya.
tempat orang kalau ada pesta. Bada bahat dah tulang. Do, membuat ikan deh. Oh. Ada nelayan juga di sini. Kayak tulang kita ini. Manurung. Mang ida sa zodo. Molo tulangi marga do. Oh. Jalu bajulu. Jadi mereka kalau pesta tuh di sini karena halaman rumah di sini tuh nggak ada yang luas. Kalau pesta mereka di sini. Di aula yang ini. Memang dibangun khusus untuk pesta-pesta adat, pertemuan gitu. Nah, di sini juga ternyata ada tugu dari Tamsar, Tambun Seribu di Binangara ini. Nanti kita lihat, teman-teman. Itu termasuk marga purba. Purba Tambun Seribu namanya. Disingkat biasa marga mereka Tamsar. Di sini. Oke, Pungda, melatih gue udah ngepung. Nah, kita balik dulu guys, kita pulang dulu. Seperti itulah suasana di Binangara ini. Kampung terpencil yang teramat indah. Kampung asal dari marga Purba Tambun Seribu. Terima kasih sudah menonton. Nantikan perjalanan kita selanjutnya di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share agar akun kita tetap berkembang. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi video perjalanan kita. Masih seputaran desa-desa pelosok di Kabupaten Simalungun di pinggir Danau Toba. Saya sudah melewati Kampung Binangara dan akan segera menuju ke desa berikutnya, itu Gaol ini.